Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 360 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue arai Pinang yang rasanya manis. Kue ini renyah sekali, rasanya manis gurih dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti hasilnya bisa renyah, garing sampai ke dalam? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 200 ml santan agak kental, 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram, 50 gram margarin, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/4 sendok teh kapur bubuk. Kita saring terlebih dahulu karena biasanya ada bagian yang bergerindil atau menggumpal. Penggunaan kapurnya ini harus sesuai dengan ukuran ya, karena kalau terlalu banyak itu nanti hasilnya akan pahit atau getir. Kenapa kapur bubuk harus kita gunakan? Supaya nanti hasilnya bisa renyah. Kalaupun misalkan kita tidak menggunakan kapur bubuk juga sebetulnya tidak masalah, cuma nanti akan berpengaruh pada tingkat kerenyahannya. Hasilnya kurang renyah. 2 lembar daun pandan. Ini kita cuci sampai bersih, lalu kita keringkan dengan lap bersih, kemudian kita potong jadi 2. Langkah pertama, campur tepung beras dengan daun pandan, lalu ini kita sangrai dengan menggunakan api kecil sampai nanti daun pandannya ini kering. Selama kita sangrai, kita aduk-aduk ya supaya tidak ada bagian yang gosong. Aduk-aduk sampai nanti tepungnya terasa ringan ya. Ini sepertinya sudah cukup ya, karena sudah terasa ringan dan daun pandannya juga sudah terlihat kering. Kita matikan apinya, lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin. Buang daun pandannya, lalu kita biarkan sampai betul-betul dingin. Langkah berikutnya, telur kita kocok lepas ya dengan menggunakan sendok sampai kuning dan putihnya ini tercampur rata. Kemudian campur santan dengan garamnya, juga dengan kapurnya. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih ya. Ini sudah cukup. Lalu ini kita tuang ke dalam tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan telur yang sudah kita kocok tadi. Aduk sampai rata. Setelah tidak terasa panas di tangan kita, boleh kita aduk dengan menggunakan tangan ya, biar cepat ratanya. Lalu ini kita tambahkan margarinnya. Aduk sampai membentuk adonan yang menggumpal. Ini hasil akhirnya ya adonannya. Kalis, tidak lengket di tangan kita ataupun di wadahnya. Ini teksturnya lembut.
Kemudian ini kita biarkan kurang lebih selama 15 menit untuk memudahkan kita waktu membentuknya atau mencetaknya. Jangan lupa kita tutupi permukaannya ini dengan selembar plastik atau serbet supaya tidak kering. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan daun arai pinang. Tapi kalau misalkan kita tidak punya daun arai pinang, kita bisa menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini cetakan tuk-tuk. Ini saya beli di All Shop. Kita membutuhkan 2 buah. Cara mencetaknya supaya nanti hasilnya bisa seragam sama matangnya. Ini kita timbang kurang lebih beratnya 5 gram atau sebesar kelereng. Ambil 1 bulatan ini, lalu kita bentuk lonjong seperti ini ya. Letakkan di cetakannya, kita tekan dengan cetakan satunya. Seperti ini. Tinggal kita ambil. Kita ulang, ambil 1 bulatan, lalu kita bentuk lonjong seperti ini. Lalu kita letakkan di cetakannya. Kemudian kita tekan dengan cetakan satunya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah kita cetak. Siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang ke kecil. Setelah minyaknya betul-betul panas, masukkan adonannya secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Begitu masuk, kita biarkan sebentar, jangan diaduk dulu supaya agak kokoh sehingga tidak gampang hancur. Biarkan sampai terlihat kokoh, baru nanti boleh sesekali kita aduk-aduk. Ini sudah terlihat agak kokoh, boleh kita sesekali bolak-balik. Ini kita biarkan sampai nanti berwarna kuning kecoklatan. Ini sudah kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah matang. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin sebelum kita besto. Bahan berikutnya, bahan untuk bestonya, 100 gram gula pasir, 50 ml air, 15 gram margarin atau ini setara dengan 1 sendok makan, 1/8 sendok teh vanili bubuk. Penggunaannya relatif sedikit supaya nanti hasilnya tidak pahit. Cara membuatnya, campur gula pasir dengan airnya, juga vanilinya. Lalu ini kita masak sampai kemerambut. Gunakan api cenderung sedang. Nanti setelah agak kental, baru kita kecilkan apinya. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk supaya gula pasirnya ini cepat larut. Gunakan wajan yang agak lebar karena nanti kita akan bolak-balik kuenya ya, supaya nanti bestonya ini bisa rata. Ini sudah cukup kental, kecilkan apinya. Lalu masukkan margarinnya. Biarkan sampai meleleh. Setelah cukup kental atau kemerambut, masukkan kuenya. Aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai nanti membentuk kristal-kristal putih ya. Gunakan api kecil supaya nggak gampang gosong. Ini sudah cukup karena sudah membentuk kristal-kristal putih seperti ini. Kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini hasilnya kue arai pinang manis yang sudah jadi. Ini renyah banget, rasanya manis gurih dan harum baunya. Garing sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan agak kental supaya nanti rasanya bisa gurih. Yang kedua,
Margarin sebaiknya ditambahkan ketika tepungnya dalam keadaan suam-suam kuku supaya nanti margarinnya cepat lumer sehingga hasilnya bisa lembut di tangan. Yang ketiga, pastikan tekstur adonannya ini kalis, tidak lengket di tangan ataupun di wadah, tapi tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembik sehingga nanti mudah untuk kita cetak. Yang keempat, teknik menggorengnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas, kemudian kita masukkan adonannya. Biarkan sampai adonannya terlihat kokoh, baru boleh kita bolak-balik. Jangan langsung dibolak-balik supaya nanti hasilnya tidak patah, tetap utuh. Yang kelima, teknik besto. Pastikan larutan gulanya betul-betul kental. Setelah kental, kecilkan apinya supaya tidak gampang gosong. Gunakan wajan yang agak lebar sehingga memudahkan kita saat kita bolak-balik supaya nanti hasilnya bisa rata. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue are pinang manis yang rasanya manis gurih, renyah, garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.